Belum lagi ribuan orang lainnya yang meninggal dan lahir cacat karena paparan radiasi. Halo guys, jumpa lagi dengan gue, Sandi. Manusia sejatinya tidak ingin mendapatkan suatu musibah, apalagi musibah itu juga berdampak terhadap orang lain. Namun kesalahan-kesalahan fatal bisa kapan aja terjadi jika kita sebagai manusia tidak teliti dalam melakukan suatu pekerjaan. Musibah bisa datang dari diri kita sendiri, tapi bisa juga datang dari orang lain. Walaupun kita sudah sangat berhati-hati, namun bisa saja terkena dampak dari kelakuan orang lain tersebut. Sejumlah musibah yang terjadi dalam satu dekade terakhir banyak disebabkan oleh human error, alias kelalaian manusia, guys. Pada video kali ini, gue akan ngebahas sedikit kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi di dunia akibat kelalaian manusia yang bukan cuma merugikan secara material, namun juga menghilangkan banyak nyawa karena menewaskan ribuan orang. Kita mulai dari Deepwater Horizon. Pada 20 April 2010 guys, kilang pengeboran minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko meledak hebat dan terbakar. Ledakan ini disebabkan karena gas alam naik dan menyala ke platform, mengakibatkan ledakan yang menewaskan 11 pekerja kala itu, melukai 17 lainnya, dan membalikan rig pengeboran. Rig pengeboran tenggelam 2 hari kemudian pada tanggal 22 April dan merusak riser pengeboran. Pipa besar sepanjang 1 mil ini mengaliri lumpur pengeboran untuk melawan tekanan dari gas alam dan minyak guys. Karena rusak, riser pengeboran ini tidak dapat menahan tekanan. Minyak pun mengalir ke Teluk Meksiko dari pipa sumur yang rusak tersebut. Insiden ini terjadi 50 mil dari lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat, memicu kerusakan alam terbesar dalam sejarah Amerika akibat tumpahnya ribuan barel minyak yang mencemari lepas pantai sekitarnya. Tidak hanya mencemari lautan saja guys, tapi juga habitat dari ribuan spesies makhluk hidup. Tumpahan minyak Deepwater Horizon telah mencemari habitat dari 8.332 spesies makhluk hidup, termasuk spesies ikan, burung, dan mamalia laut. Misi Investigasi Nasional Amerika Serikat akhirnya merilis sebuah laporan yang menyimpulkan bencana Deepwater Horizon disebabkan oleh kelalaian manusia guys. Kelalaian manusia tersebut sendiri berupa kesalahan teknis dan kegagalan manajemen bersama dengan aturan pemerintah setempat yang tidak efektif. Bendungan Fajon. Fajon adalah bendungan yang berada di lembah Sungai Fajon, Monteto, Italia. Bendungan ini ketinggiannya kurang lebih 262 meter. Bendungan ini pada masanya merupakan tempat penyimpanan air tertinggi di dunia guys. Namun kini bendungan tersebut sudah tidak beroperasi lagi karena sebuah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1963. Pada pukul 22.39 tanggal 9 Oktober 270 juta meter kubik balok gunung runtuh ke Lago del Fajon pada kecepatan sekitar 110 km per jam guys, memblokir waduk kedalaman 400 meter. Longsoran tanah dan batu mengusir air ke dalam 2 gelombang di kedua sisi. Satu gelombang meluncur ke hulu menerjang sebuah hotel di mana 54 pekerja bendungan tinggal dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Gelombang hulu juga menerjang dan menghancurkan desa di Puerto Ecaso yang berada pada ketinggian 260 meter di atas permukaan danau cuy. Gelombang lainnya menuju hilir dan melewati bendungan. 30 juta meter kubik air atau sekitar 26% dari volume air waduk lolos melalui atas bendungan yang tingginya 250 meter. Sementara bendungan sendiri tetap utuh, tidak terjadi apa-apa. Dan air tersebut terjun menuruni lembah Fajon ke lembah Sungai Pieve. Di jalur ini terdapat Morone dan desa-desa tetangganya, yaitu Pirago, Rivalta, Villanova, Codisago, dan Ve. Dalam beberapa menit, mereka semua dihapuskan dari peta oleh gelombang air raksasa yang mirip dengan tsunami guys. Dari 7 desa yang hancur, korban tewas adalah kurang lebih 2.000 orang. 80%-nya berasal dari Langorone dan hampir semua bangunan dibersihkan dari tempat mereka, yang hanya meninggalkan lumpur, batu, dan puing-puing saja guys. Peristiwa ini sendiri terjadi karena human error yang disebabkan oleh perusahaan dan pemerintah Italia yang mengabaikan laporan mengenai tidak stabilan geologis di Monte Todd. The Rana Plaza.
Pada tahun 2013 guys, insiden mengerikan terjadi di Dhaka, Bangladesh. Tepatnya pada tanggal 24 April, di mana bangunan The Rana Plaza seketika ambruk dan menewaskan hampir 1.132 orang, serta lebih dari 2.500 orang terluka. Kecelakaan besar yang terjadi saat aktivitas masyarakat sedang berlangsung itu disebabkan oleh human error sang insinyur bangunan. Pihak pemerintah mengungkapkan bahwa telah ditemukan keretakan dalam bangunan tersebut sehari sebelum kejadian, yakni pada tanggal 23 April 2013. Saat itu pemerintah langsung melarang warga untuk keluar masuk gedung tersebut dikarenakan gedung itu sudah tidak aman. Retakan itu memicu kepanikan yang membuat para pekerja bergegas meninggalkan bangunan itu. Hal tersebut menyebabkan 10 orang terluka. Akan tetapi, para pemilik pabrik pakaian tidak menghiraukan larangan dari pemerintah dan tetap meminta para pekerja bekerja seperti biasa secara paksa. Alhasil 24 April 2013 gedung itu ambruk seketika dan menimpa orang yang ada di dalamnya. Insinyur bernama Abdurrahman Khan itu bertanggung jawab atas desain dan pembangunan gedung tersebut. Atas kelalaiannya, dirinya dikenai dakwaan oleh pemerintah setempat. Dan para pemilik pabrik yang memaksakan para pekerja untuk tetap kerja pun ditahan karena tidak menghiraukan peringatan. Namun penangkapan Abdul Razak ini dianggap kontroversial guys, karena sejumlah kantor berita menyebutkan sebenarnya justru sang insinyurlah yang memperingatkan bahwa gedung tersebut tidak aman. Sampong Department Store. Kejadian ambruknya bangunan juga pernah terjadi di Korea Selatan guys. Salah satu tragedi paling menyeramkan yang tak akan pernah terhapus dalam ingatan masyarakat Korea Selatan adalah runtuhnya Sampong Department Store. Mall yang dibangun pada tahun 1989 itu roboh pada tanggal 29 Juni 1995, di mana bangunan tersebut tiba-tiba ambruk pada malam hari, saat banyak pengunjung sedang makan malam. Pada tanggal 29 Juni, pukul 8 pagi beberapa jam sebelum bangunan tersebut runtuh, manajer Sampong Department Store menerima notis di mejanya dari karyawan jaga malam. Karyawan tersebut menulis bahwa ia mendengar suara yang keras dari bagian atas gedung guys. Manajer segera mengecek dan menemukan adanya retakan yang besar di lantai. Beberapa jam kemudian, salah satu pemilik restoran di lantai 5 menemukan retakan sebesar kepalan tangan di dapur restorannya. Manajer hanya menyarankan agar restoran itu ditutup untuk 1 hari, sambil menunggu adanya perbaikan gedung. Manajer melaporkan masalah ini kepada pemilik gedung dan arsitektur bangunan tersebut. Manajer dan arsitektur menyarankan untuk menutup pusat perbelanjaan itu sampai diketahui penyebabnya. Namun pemilik gedung menolak karena akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sekitar 2 jam sebelum bangunan runtuh, terdengar kembali suara yang sangat keras dari lantai atas guys, tetapi semua pengunjung mengabaikan tanda tersebut. Manajer segera mengambil tindakan dengan mematikan pendingin ruangan. 52 menit sebelum bangunan runtuh, toko masih belum ditutup dan pengunjung sudah mulai komplain dengan suhu udara yang terlalu panas. Meskipun begitu, para pemimpin telah meninggalkan gedung sebagai tindakan jaga-jaga. Kemudian, sekitar pukul 5 sore, kembali terdengar suara yang sangat keras diikuti dengan jatuhnya pecahan-pecahan kaca dari atas. Suara tersebut hanya terdengar sampai dengan lantai 1, tidak sampai lantai basement. Pengunjung mulai berhamburan guys, mencari pintu keluar. Sampong Department Store akhirnya rata dengan tanah dalam waktu 20 detik. Lebih dari 500 orang meninggal dunia saat itu. Diketahui bahwa pemilik gedung, arsitek, manajer gedung, dan beserta sejumlah orang lainnya menjadi penyebab dan orang yang paling bertanggung jawab akan insiden ini. Kesalahan yang mereka lakukan sendiri adalah memaksakan penambahan lantai bangunan dari rencana awal yang hanya dirancang 5 lantai saja. Selain itu, korupsi yang dilakukan mereka dalam penggunaan bahan bangunan juga menjadi faktor lainnya. Chernobyl. Kejadian yang terjadi sekitar 34 tahun yang lalu guys, tepatnya pada 26 April 1986. Mungkin jadi kecelakaan akibat human error yang paling terkenal dan paling besar yang pernah terjadi di dunia. Kebocoran reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang berada di dekat kota Pripyat ini jadi salah satu insiden traumatis bagi masyarakat Ukraina guys. Kejadian ini terjadi karena eksperimen yang dilakukan beberapa petugas reaktor tersebut dengan mengabaikan prosedur keamanan hingga berujung sangat fatal.
Pada saat mereka melakukan tes, daya reaktor tiba-tiba melonjak hingga 33.000 MW thermal, 11 kali lipat lebih kuat daripada biasanya cuy. Panas yang berlebihan akhirnya membuat saluran bahan bakar di dalam reaktor pecah, termasuk juga pipa air di sana. Uap panas di dalam reaktor sudah tak terbendung lagi. Suhu saat itu mencapai 3000 derajat Celcius dan tepat pada 1/23 uap panas tidak mampu lagi dibendung oleh reaktor nomor 4. Atap reaktor seberat 1000 ton meledak dan menunjukkan penampakan inti reaktor. Sebagian adalah batang grafit dari reaktor. Sebagian lagi adalah material yang sudah terpapar radioaktif. Material itu semua tersebar di atap. Satu ledakan belum cukup guys. 2 atau 3 detik kemudian ledakan kedua menyusul dengan 700 ton material grafit dengan kandungan radioaktif. Bukan hanya asap hitam yang keluar guys, tapi cahaya biru juga memancar ke udara. Insiden tersebut menyebabkan kurang lebih 5.000 orang yang tinggal di kota sekitarnya kehilangan rumah untuk selama-lamanya cuy. Dan tidak akan pernah bisa kembali ke kota yang sudah mati akibat radiasi. Belum lagi ribuan orang lainnya yang meninggal dan lahir cacat karena paparan radiasi. Itulah beberapa insiden mengerikan yang pernah terjadi di dunia guys. Sudah selayaknya kita selalu waspada dan terus berhati-hati dalam menjalankan suatu pekerjaan, entah apapun itu. Jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!